Au. Kaget. Lihat lagi ya. Kaget. Ini namanya sendok ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Satria Alvino di Jejak Master. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang konten-konten kreator ya, yang sempat booming juga kemarin, sempat trending, sempat viral. Bahwasanya ada pengobatan yang non medis ya, bisa menyembuhkan orang kena santet, bisa mengobati orang yang pokoknya ilmu atau penyakit non medis lah, dia bisa sembuhkan. Nah, kebetulan kemarin juga Marcel atau pesulap merah datang ya ke tempatnya untuk pembuktian bahwa apa yang dia lakukan itu benar, apa yang dia tayangkan itu benar. Tapi bisa kalian simpulkan sendiri pas Marcel datang, tanggapan dia seperti apa, dan respon yang lain seperti apa. Dan bahkan sempat aku lihat video-videonya ya, sebelum Marcel datang itu ada yang nantang dia sampai ribut, sampai berantem, tapi nggak seheboh saat Marcel datang gitu. Di situ aku aneh dan heran. Kalau nggak salah ada sekelompok ninja ya yang mencoba menantang si paranormal tersebut, tapi ya nggak ada apa-apa dan nggak nyerahin KTP. Tapi pas Marcel datang mau pembuktian seperti itu, harus nyerahin KTP, terus intinya susah banget lah, sulit. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang video beliau ya pas melakukan pengobatan. Kita lihat videonya. Nah, di sini beliau mulai masuk ya teman-teman. Di sini GS mencoba, tadi apa bacanya? Bentar aku baca. GS akan mencoba melihat kondisi anggota keluarga sedang mengalami kerasukan. Kayak beliau mulai masuk, lihat-lihat dulu. Hawanya panas. Mantap. Kita sambil lihat videonya dulu ya. Nah, di sini beliau mulai masuk teman-teman. Tuh, ada 2 penjaga dari bangsa jin katanya tuh. Tiba-tiba melihat adanya penjaga dari golongan jin di depan pintu. Hebat ya, bisa ngeliat jin. Sakti. Bangsa jin dari golongan siluman ular.
Itu katanya yang kesurupan ada dalam yang kesurupan. Ternyata kalau aku lihat di sini dia lagi sakit ya, bukan kesurupan. Sampai astaga. Orang sakit itu pengen sembuh. Malah dibilang kena gangguan setan, jin. Oh, ada apa? Golongan bangsa jin yang melingkar di perut. Wih, hebat bisa ngeliat. Tadi kan aku udah diomongin. Astaga. Tuh, lihat ya teman-teman. Tiba-tiba Anda yang kesurupan. Ada yang kesurupan nih. Kita lihat siapa yang kesurupan. Salah satu sosok penjaga tadi tiba-tiba masuk ke dalam raga santri. Ya, santrinya ternyata yang kesurupan. Kenapa yang kesurupan itu santrinya, bukan orang lain atau bukan dari anggota keluarga yang sedang sakit? Ayo, tanpa aku jawab pun mungkin kalian udah punya jawabannya ya. Nih, lihat nih adegannya nih. Is. Ayo coba keluarkan kemampuan kamu. Masuk ke tempat ini. Kalau kamu mampu. Iya. Wah, mental. Wah, mental kan benar. Hebat ini. Kenapa? Kenapa tidak bisa masuk? Ya kalau kamu hebat coba masuk. Iya, dia coba masuk lagi. Wah, mental lagi teman-teman. Mental ya. Hebat nih. Kenapa? Kok kamu ganggu beliau? Ini bangsa jin seperti ini itu dari golongan jin Abdul Jumud. Biasanya orang yang mengalami gangguan seperti ini akan dijadikan tumbal biasanya. Tumbal. Kebanyakan tumbal atau orang yang punya penyakit karena ketempelan. Tumbal loh, mau jadi tumbal. Hanya ada dua hal. Apakah dia itu menjadi tumbal karena dia mempunyai ikatan atau dia ditumbalkan? Hanya dua itu saja yang menjadi Oke, kita percepat ya. Apakah orang kaya bangsa jin Abdul Jumud ini hanya tubuhnya dia mengambil sesuatu? Ini yang kesurupan santri dia sendiri ya, santrinya. Di bawah sosok ini terdapat pusaka. Pusaka. Ini pasti pusakanya yang kecil-kecil, yang bisa disembunyiin. Pasti pusakanya kecil. Biar lebih gampang menyembunyikannya. Kenapa panjenengan mengganggu
Sosok ini merupakan sosok yang melilit pada orang yang sakit. Hebat. Sosoknya ini nih tadi yang bikin bapak-bapak tersebut sakit. Hebat. Jadi memang beliau ini tidak ada hubungannya, hanya panjenengan ditugaskan untuk mengambil beliau sebagai tumbalnya. Kok enak bener yang melakukan orang lain, yang mendapatkan kekayaan orang lain, lalu yang dijadikan tumbal orang lain. Nah inilah, terkadang ada seseorang yang mempunyai pesugihan lalu mengambil orang lain. Ada terkadang yang mencari tumbal itu di jalan, di perempatan, kadang ada keset yang ditempatkan di situ atau gelombang, sehingga nanti kalau ada orang yang jalan pasti buat apa sih, mungkin kebanyakan sedang lalai, mungkin juga tidak baca doa ketika naik motor, itu pun juga bisa dijadikan tumbal, diambil sebagai tumbal. Atau orang itu mengambil dari rumah seseorang, sesuatu hal ditempatkan di dalam atau di luar rumah itu, di sekitar rumah itu, lalu orang itu menyuruh jinnya untuk mengambil salah satu anggota keluarga yang ada di dalam rumah itu. Jadi seperti Kita percepat ya. orang jadi jin ini saya sampaikan ke panjenengan, janganlah saling mengganggu. Masya Allah, berarti tapi saya Ini mau nyerang lagi nih. Iya mental, hebat ya. Bisa mentalin orang tanpa menyentuh. Iya. Wah, mental lagi, hebat. Oh, kesakitan, mulai kesakitan. Setannya mulai kesakitan, mulai panas. Tuh, sekarang udah dapat mustika tuh. Pasti benarnya kecil. Tuh, kan beneran kecil kan? Karena biar mudah disembunyikan. Oke. Yes, dinatalin. Mantap. Ini kasihan ya kalau lihat bapaknya ya, lagi sakit, pengen sembuh. Oke, udah aku lihat ya videonya, ternyata hampir sama, hampir konsepnya juga persis sama video-video yang sebelumnya. Ketika melakukan penyembuhan pasti ada yang kesurupan, tapi yang kesurupan itu salah satu anggota santri dia sendiri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa yang kesurupan selalu santri-santrinya, bukan orang lain? Nah, ada juga nih video lainnya nih, ini nih lucu nih, ntar aku bongkar ya. Ada lagi nih teman-teman, aku kasih lihat dulu videonya ya. Nih lihat teman-teman ya. Di sini ada bapak-bapak yang mungkin sakit, berobat ke beliau, lalu disembuhkan atau diobati dengan keris. Ini kerisnya hebat nih, hebat banget pokoknya tuh, kerisnya bisa nyala kan, gitu kan, di sini nyala terus. Nah, ini juga saya akan melakukan hal yang sama. Kalau
dia ini pakai keris ya. Kalau aku pakai sendok. Sendok ajaib namanya. Kita lihat videonya. Lah, tadi itu kebetulan salah satu trik dan cara yang tadi ada di video tadi ya. Kalau di video tadi kan ada kerisnya itu buat terapi katanya. Keris petir ya. Ketika keris itu disentuhin ke badan seseorang, maka badan seseorang itu mengeluarkan kayak percikan api tadi, Mbak. Kayak kesetrum lah. Kayak tadi Mbak Lasmi ya. Nah, tapi di sini saya cuma menggunakan ini, Bapak, sendok. Ini namanya sendok ajaib. Sendok ini bisa buat terapi juga, bisa buat penyakit juga. Penyakit orang lapar jadi kenyang. Sendoknya dimakan. Kita lihat lagi sendok lagi sekali lagi ya, teman-temannya. Ini real ya. Mudah-mudahan sih bisa ya. Tampaknya nggak mau nih. Oke, relax. Au. Kaget. lagi ya. Kaget. Ini namanya sendok ajaib. Au. Oh. Ini apinya harusnya kelihatan nih, teman-teman. Sekali lagi sudah nih ya. Cuman apa sih, percikan doang. Tuh. Dia ada percikan, kayak percikan api ya, Mbak ya. Kayak digigit semut, trit. Kayak terapi, kaget dah. Nah itu nih buat teman-teman semua, hati-hati sama modus-modus yang penipuan. Karena sekarang banyak banget, Mbak, penipuan yang mengatasnamakan pengobatan non medis. Ya itulah. Iya, kurang. Dengan digunakannya trik-trik sulap ya. Maka dari itu kita di sini mau mengklarifikasi bahwa semua itu bohong, hoax. Jadi jangan percaya dengan konten-konten seperti itu ya. Orang sakti, terus orang apa itu jangan percaya, teman-teman. Kalau dulu kan heboh, telur dimasukin semacam. Nah, ya itu juga salah satu trik sulap, Mbak. Iya, telur terus ada yang paku silet masuk ke terapi telur. Jadi penyakit itu dikirim ke suatu telur, masukin ke telur, pas dibuka telurnya ada paku, ada isi macam-macam. Dan ada juga yang metode menggunakan kelapa. Jadi penyakitnya itu dikirim ke kelapa, Mbak. Masukin kelapa, pasti kelapanya dibuka, keluar semuanya. Ada silet, ada darah dan sebagainya ini gitu. Sempat juga waktu dulu emang ada yang orang biasanya tuh mereka tuh mayoritas yang dicari itu orang-orang awam yang belum tahu, Mas. Yang jauh dari ilmu teknologi ya, istilah pengetahuan, yang sibuk dengan aktivitasnya lah. Mereka ya itu sasaran empuk buat mereka. Benar. Jadi pada intinya buat teman-teman semua, jadilah penonton cerdas, jadilah penonton yang pintar. Jangan mau dibodohi sama hal-hal seperti tadi ya, dengan mengatasnamakan agama. Wah, itu terapi. Itu jangan, pokoknya itu bohong. Karena saya bisa membuktikan hal yang tadi dengan sendok. Hanya dengan sendok malah saya bisa mempraktekkan itu semua. Padahal kan sekarang tuh kalau orang pinter tuh kebanyakan buat minterin orang lain, Mas. Betul. Kebanyakan tuh pinter bukannya dimanfaatkan gitu, tapi malah buat minterin orang lain. Orang yang belum tahu tuh malah dimanfaatin. Istilahnya mereka tuh, ya emang sih kalau sekarang tuh emang susah mencari lapangan pekerjaan ya. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Betul. Sampai menipu-nipu dengan cara yang apalagi merugikan orang lain ya. Soalnya banyak banget orang yang pengen sembuh, orang sakit pengen sembuh tapi malah dibohongin gitu. Apalagi pengen sembuh kok malah berobat harus bayar. Betul. Sebenarnya kalau mau nolong tuh tanpa harus pakai embel-embel mahar ya. Betul. Ya mungkin oke lah. Ini buat beli mungkin obatnya atau apa, sekedarnya kan. Nggak harus ini maharnya sekian. Kalau udah minta mahar segitu kita perlu curiga ya, Mas ya, gitu loh. Kalau misalkan udah diobatin terus dia minta mahar sekian, itu udah penipuan. Jadi yang namanya pengobatan dia seikhlasnya mau bayar silakan, nggak juga nggak apa-apa, karena tujuannya menolong. Teman-teman aku penyanyi itu ya sering curhat ke aku tuh, mereka tuh datang ke bilangnya tuh ustadz atau paranormal, tapi terus masang susu. Kalau emang dia ustadz nggak mungkin dong nyuruh masang susu gitu loh. Ini buat maaf nih teman-teman aku penyanyi ya, jangan tergiur susuk yang emas berlian intan. Buat apa sih kita kerja capek-capek tapi kalau nyatanya buat sesuatu yang akhirnya bikin mudarat buat diri kita sendiri ya, hal yang kurang baik lah. Nanti kita matinya pun susah ya, Mas, gitu loh.
kita ya Allahu a'lam lah, namanya rezeki itu nggak bakalan ketuker kok, percaya itu aja. Sebenarnya ada yang lebih bagus daripada pedang susuk malas Mi. Ada nggak yang lebih bagus lagi? Yaitu air wudhu. Ya itu loh, Air wudhu. puasa Senin Kemis, Betul. terus sholat tahajud, Betul. udah itu aja. Istilah Allah sih, kita rezeki ada aja kok. Yang penting kita tetap ikhtiar ya Mas, Betul, usaha. betul, Mbak, Kita betul. silaturahmi sama teman-teman tetap terjaga juga. Jadi tapi emang kalau emang udah kemakan lingkaran setan itu susah Mas buat Betul, diingatkan. susah banget. Nah di sini juga kemarin aku ngelihat ada para spiritual atau orang yang biasa nyembuhin orang sakit menggunakan non medis itu. Aku ngelihat yang dimainkan semua itu trik-trik sulap. Trik-trik sulap. Berarti kalau yang dulu bilangnya nyopot gigi terus masuk ke kelapa atau masuk Itu media-media. bohong Mbak, bohong. Aku berani Tapi cerita. sebenarnya giginya orang itu Ya itu gigi siapa nggak tahu karena setiap gigi itu bentuknya sama, warnanya sama. Jadi itu jangan percaya sama hal-hal seperti itu. Apalagi ada yang bisa menggandakan uang. Itu 100% palsu, ya. pembodohan, penipuan. Karena di alam dunia gaib itu nggak ada yang namanya percetakan uang, Mbak. nggak ada. Nah, makanya Terus andaikan nomor bisa serinya diambil- juga susah. andaikan bisa diambil juga berubahnya jadi daun kan, nggak bakalan bisa normal jadi uang selamanya, jadi daun karena udah berbeda alam ya Mas. Betul. Itu untuk memanipulasi orang-orang yang serakah istilahnya Betul, dalam betul, isi betul. hatinya. Yang ada tuh cuman keinginan duniawi saja. Dan nanti juga saya akan membedah dan membongkar trik-trik lainnya ya. Banyak banget yang nanti akan saya bedah. Ini buat teman-teman biar lebih cerdas lagi Biar untuk lebih memilih waspada, konten. Nah, lebih hati-hati betul. lagi. Hati-hati dalam melihat atau menonton sebuah tayangan YouTube. Karena banyak banget sekarang konten-konten yang menyimpang. Konten yang pembodohan banyak banget. Tapi di sini aku mengedukasikan buat teman-teman, setiap tontonan yang Anda saksikan, ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, ambil sisi baiknya, yang buruk dibuang gitu. Dan jangan pernah percaya sama pengobatan non medis. Karena itu aku dari SMP sampai sekarang, dulu aku pernah menjalankan hal seperti itu. Pengobatan non medis. Jadi ketika ada orang sakit, aku datangin. Nah, aku berpura-pura bahwa sakitnya itu kena santet. Padahal dia sakit biasa Mas. Aku pura-pura, wah ini kena santet, ini ada guna-guna. Akhirnya dia percaya karena dia nggak ngerti tentang dunia. Kalau misalnya penyakit medis sama non medis kan bisa dibedakan juga kan ya. Bisa. Tapi kan kalau memang pengobatannya harus dengan cara non medis pun nggak dengan menghalalkan segala cara gitu loh maksudnya. Pokoknya yang keluar paku dari badan, keluar sesuatu dari badan itu palsu semua. Tapi kalau misalnya kalau yang dimuntahin itu gimana? Kalau yang dimuntahin itu benar. Kalau dimuntahin sama korban tersebut gitu, ya. bukan dari orang lain. Bukan itu dari benar. Media-media lain. Betul. Ya. Itu real, benar apa yang terjadi dan apa yang dia keluarnya keluar dari tubuh dia sendiri. Tapi kalau misalkan dari orang lain ya, transfer energi ke Mbak Lasmi, terus masukin ke botol, masukin ke itu apapun itu udah tipu menipu. Jadi hati-hati nih. Nih aku ini lihat nih, ini namanya sendok sakti ya. Ini bisa nyembuhin orang yang sakit. Sekali lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini harus berdiri nih Mbak Lasmi. Aku harus ini dulu pasang kuda-kuda. Kuda-kuda lari dong. Wush. Mungkin agak digelapin ininya. Ya, coba kita gelapin lagi ya, biar kelihatan nih bahwa sendok aku sendok sakti. Nah segini cukup. Kan kalau dari dekat kan emang kelihatan. Harusnya kelihatan nih. Dari kita kalau dari penonton kan belum. Lihat ya, ini sendok sakti. Nah. Tuh. Ini terapi namanya Mbak Lasmi. Jadi kayak jantungnya tuh enak, tek gitu. Oke. Sama kayak kesetrum. Oke teman-teman. Digigit semut, trit. Nah, nanti aku close up lah, mudah-mudahan kena ya. Nah, udah Mbak Lasmi cukup. Kasihan Mbak Lasmi takut nanti penyakitnya hilang. Iya, biar sunakku juga langsung hilang gitu maksudnya. Karena ini sendok ajaib ya, ini sendok susah banget dicari nih. Sendok terapi lebih sakti daripada keris. Tapi sebenarnya sendok terapi pun bisa didapatkan di mana-mana ya. Ini bisa di mana-mana Mbak Kalau kita nggak tahu triknya ya kita nggak bisa tahu ya kita buat makan saja. Jadi semua
ilmu itu bisa dipelajarin ya Mas. Betul. Tapi jangan disalahgunakan. Betul, Itu jangan. yang terpentingnya. Satu, jangan sampai disalahgunakan. Karena sekarang udah banyak banget yang menyalahgunakan trik sulap menjadi pengobatan. Ada aku sebagai kasihan seorang banget. pesulap ya, dari SMP sampai sekarang main sulap Tergugah itu, ya, akhirnya untuk akhirnya meluruskan ini loh. kok jadi seperti ini gitu. Dia belajar di mana? Belajar main sulap cuman belajar di YouTube, akhirnya dia mencoba mempraktekkan di kehidupan nyata dengan ke pasien-pasien, sasarannya seolah-olah orang-orang awam yang belum tahu. kasihan pasien kalau ngeliat seperti Ya itu. Allah. Cukup lah, jangan kayak gitu lah. Kalau mau jadi kiai ya jadilah kiai yang benar, dakwah yang benar gitu. Kalau menjadi pesulap jadilah pesulap yang profesional. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya kasih ya. Nanti kita bedah lagi yang lain-lainnya, trik-trik lainnya, dan banyak juga hal-hal yang aneh lah, pokoknya banyak banget. Ini hanya sebagian kecil yang bisa aku tunjukkan ke kalian. Oke. Nah itu tadi itu. Kalau beliau kan menggunakan keris, kalau saya hanya menggunakan sendok. Sendok yang biasa buat kita makan, sendok yang selalu ada di dapur. Coba, lebih hebat bukan? Makanya buat kalian nih jangan percaya sama hal-hal seperti itu. Itu permainan-permainan sulap semua. Kebetulan saya juga pesulap, saya sudah lama terjun di bidang sulap, saya sudah profesional sulap, jadi saya tahu semua tentang trik-trik receh-receh seperti ini. Mungkin beliau pengen jadi pesulap ya, tapi nggak sampai akhirnya jadi seperti ini. Mungkin aku sebagai seorang pesulap merasa gimana ya, lucu lah melihat hal-hal seperti ini gitu. Disalahgunakan, orang sakit pengen sembuh dengan metode permainan sulap, dengan selip-selipan trik-trik sulap, itu lucu banget. Buat kalian pokoknya lebih berhati-hati lagi, lebih pintar lagi, dan jadilah penonton cerdas. Oke? Itu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ambil sisi baiknya, ambil sisi positifnya dari tontonan ini, yang negatif buang. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.